Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku berada di tengah-tengah padang pasir ini, aku teringat kabar dulu 2013 suami istri meninggal karena tersesat di padang pasir Arab Saudi. Pasangan suami istri meninggal akibat kehausan setelah tersesat di padang pasir Arab Saudi di tengah suhu yang mencapai lebih 50 derajat Celcius. Panas. Pasukan keamanan Saudi melakukan operasi besar-besaran untuk mencari pasangan dari Qatar ini setelah diberitahu oleh sanak saudara mereka bahwa mereka kehilangan saudaranya di tengah padang pasir. Keterangan yang diungkap para pejabat Saudi mengatakan cerita tragis. Sang istri ditemukan di dekat kendaraan mereka yang terbalik. Sementara suaminya ditemukan regu pencarian yang menggunakan helikopter sekitar 10 km dari kendaraan mereka. Mereka diperkirakan berupaya mencari pertolongan atau mencari air di belantara padang pasir Arab Saudi. Suhu udara pada pertengahan tahun mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Suhu sangat panas. Kawasan super kering daerah tempat pasangan suami istri ini tersesat disebut Rub al-Khali atau kawasan kosong karena keringnya kondisi di sana dengan hujan hanya beberapa kali setahun. Padang pasir ini membujur sekitar 1000 km di sepenanjung Arab. Gunung-gunung pasir di kawasan ini seperti halnya gedung-gedung tinggi bertingkat. Kawasan ini juga mengandung sejumlah ladang minyak terkaya di dunia. Untuk mengarungi padang pasir ini diperlukan izin khusus. Sejumlah laporan menyebutkan pasangan Qatar ini mengendarai mobil dan lahan yang mereka miliki di padang pasir. Mereka diduga menyadari bahwa bila kendaraan mereka rusak akan sangat sulit mencari pertolongan. Begitulah cerita suami istri yang dari negara Qatar yang tersesat di tengah padang pasir Arab Saudi. Padang pasir memang menawarkan beberapa misteri terakhir di dunia, baik alami maupun buatan manusia. Oleh sebab itu, padang pasir menjadi hal yang cukup menarik untuk sebagian orang. Misteri yang ada di padang pasir ada yang sudah terkuak, namun ada juga yang belum terpecahkan. Orang zaman batu yang dikenal menanam komplek 6.000 hingga 6.500 tahun lalu, sehingga menjadikannya penyelarasan astronom tertua megalitik yang pernah ditemukan. Foto satelit mengonfirmasi bahwa salah satu baris mengarah ke timur barat dan lempengan tertentu di dalam lingkaran berbaris di arah utara selatan. Dua jalur tambahan terdiri dari lebih banyak monumen batu yang dimulai di megalit yang sama. Batu-batu itu menandai titik balik matahari, musim panas dan musim hujan. Nabta Play menganggungkan kepercayaan yang diterima terhadap sejarah Mesir. Pembangunan waktu yang lebih maju dari sebelumnya diyakini dan bahkan mungkin merupakan satu budaya yang mengilhami kompleks Mesir dinasti Firaun. Padang pasir di Amerika Selatan dianggap sebagai tempat paling kering di planet ini, dan beruntung jika curah hujan di atas 1 mm setahun. Tapi ada sesuatu yang berkembang di sana. Deposit nitrat dan yodium paling banyak di dunia. Ini merupakan misteri mineral yang tak pernah seperti yang lain. Saat ini teori air tanah dianggap paling mungkin, namun tak ada yang terbukti tanpa keraguan. Lingkaran peri di gurun Nabila, 1 juta lingkaran ditemukan. Tapi
lingkaran dilapisi rumput setinggi lutut, tetapi tak ada yang tumbuh di pusat, bahkan saat tanah yang dibuahi ditambah. Misteri seputar asal mula cincin alam telah mengilhami banyak teori selama beberapa dekade. Namun, tak ada yang bisa memuaskan semua orang di komunitas ilmiah. Beberapa menduga bahwa lingkaran itu karya rayap burung unta, pasir, dan zebra. Tanaman berbahaya dan jamur membunuh petak rumput bundar, gas tanah, rumput yang bersaingan, dan kadar nutrisi yang tersedia di dalam tanah itu. Namun, Gunung Sahara cukup terkenal di seantero dunia. Padang pasir yang besar dan luas ini membuat siapa saja yang menjejakkan kaki di sana merasakan diri mereka seolah-olah berada di satu planet yang lain. Bukan itu saja, banyak yang juga dakwaan orang ramai-ramai, bahkan gurun pasir ini adalah tempat yang paling panas di dunia. Tetapi betulkah dakwaan tersebut? Bagi mencari jawabannya, ikuti wisata dalam menyelorongkan misteri Gunung Pasir Sahara. Gurun Pasir Sahara memang terkenal dengan colakan pasir paling panas di dunia, dengan menduduki carta ketiga gurun pasir paling besar dan luas. Cuaca panas dan suhu mendadak naik di gurun pasir ini adalah karena kawasan pasir ini sukar menerima hujan, dan ada beberapa kawasan di padang pasir ini tidak menerima bertahun-tahun. Fenomena suhu panas di gurun ini bukan lagi satu perkara luar biasa. Apakah lagi gurun pasir ini juga kadangkala menunjukkan kenaikan suhu dan penurunan suhu secara mendadak mengikuti kehadiran musim. Seperti contoh, ketika musim panas tiba di padang pasir ini, suhu boleh mencecah hingga lebih dari 100 derajat. Manakala apabila tiba waktunya malam, suhu boleh jatuh sehingga mencecah pada tahap pembekuan. Dalam sebuah pengalaman yang diterbitkan pada tahun 2018 menyatakan bahwa kawasan ladang di gurun pasir Sahara sering menerima tiupan angin panas, terutama di waktu malam. Dengan kehadiran angin panas di gurun ini, turbo angin yang dipasang di ladang sekitar gurun Sahara dapat menghasilkan tenaga elektrik yang cukup banyak. Siapa sangka gurun panas ini tersimpan sejarah arkeologi purba di dalam dasar padang pasir ini. Ahli arkeologi telah menemukan gua prasejarah dan lukisan pada batu-batu di gurun ini. Banyak penemuan-penemuan zaman purba di gurun Sahara telah ditemukan, dan ia menjadikan antara tapak arkeologi yang kaya dengan khasanah masa silam. Begitulah cerita padang pasir. Aku masuk ke Arab Saudi tahun 2009. Aku masuk ke Saudi Arabia, ke kota Riyadh. Dari situ aku mengenal padang pasir yang begitu panas. Awalnya aku kaget dengan cuaca yang begitu panas. Tapi hari-hari terus berlalu, aku bisa menyesuaikan diri. Pertama, aku itu datang ke sini pengen pulang, gak betah dengan cuaca yang begitu panas. Tapi dengan awal niat, akhirnya aku betah di sini.
dan aku mulai seperti terbiasa. Aku sampai sekarang sekitar 11 tahun sudah aku lalui di kota Riyadh. Tempat-tempat yang pernah aku singgahi yaitu kota Al-Qasim, kota Taif. Cuma Taif aku ngelewati, Madinah dan Mekah. Kalau tempat-tempat lain seperti Jeddah dan lain-lain tempatnya belum pernah. Ya, beginilah pengalaman saya selama di Arab Saudi ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang aku sempat mengalami. Pengalaman-pengalaman nggak seperti di Indonesia ya. Soalnya di sini tuh terbatas, nggak bisa sebebas di negara sendiri. Di sini banyak aturan-aturan dan tidak sebebas di negara sendiri. Terima kasih buat teman-teman di YouTube. Semoga kita semua sehat dan selamat dan sukses selalu dalam segala bidang, dalam segala hal. Terima kasih sudah selalu mengunjungi channel saya. Saya juga akan mengunjungi channel-channel teman-teman semua. Semoga Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.